Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu Guru, dan rekan-rekan operator sekolah yang ada di unit kerja Korwil Pendidikan Kecamatan Cijengjing menindaklanjuti surat yang dikeluarkan dari Disdik Kabupaten Ciamis nomor 005/2674 strip Disdik .5/2023 lampiran 1 lembar hal undangan yang ditujukan kepada Ketua MKKS Kabupaten Ciamis dan Korwil Pendidikan se-Kabupaten Ciamis, di mana isi surat tersebut sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan BIMTEK penguatan tenaga administrasi kantor. Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk menugaskan guru-guru sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut. Nah, kebetulan nama saya tercantum di lampiran surat tersebut. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023, bertempat di Aula Disdik Kabupaten Ciamis. Untuk itu mohon izin kepada Bapak, Ibu Guru, dan rekan operator sekolah, saya ingin menyampaikan poin penting hasil dari kegiatan BIMTEK tersebut. Bapak, Ibu Guru, dan rekan operator sekolah yang saya hormati, kegiatan tersebut diikuti oleh 200 orang peserta, yang dimana peserta tersebut dari guru TK, guru SD, dan guru SMP. Guru TK berjumlah 26 orang dan guru SD berjumlah 138 orang, guru SMP berjumlah 36 orang, yang dimana peserta tersebut merupakan perwakilan dari Korwil Pendidikan yang tersebar luas di Kabupaten Ciamis. Adapun kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pak Kadis, diwakili oleh Pak Sekdis, Pak Unyad Setiawan. Beliau berpesan supaya menyampaikan kembali hasil dari BIMTEK tersebut, yang dimana harus disebarluaskan dan diinformasikan kepada teman-teman rekan operator yang ada di unit kerja wilayah masing-masing. Itu dari pesan Pak Sekdis. Dalam kegiatan tersebut ternyata yang hadir itu para guru itu adalah berlatar belakang operator sekolah. Karena dari itu materi yang disampaikannya juga ini terkait Dapodik ya. Menurut Pak Sekdis, kenapa perlu adanya kegiatan BIMTEK tersebut? Karena ini masih banyak temuan di lapangan hasil verifikasi dan validasi, ini terutama yang berkaitan dengan masalah TPG. Karena di Kabupaten Ciamis ini ada temuan ada 24 guru yang mendapatkan TPG, tapi kelebihan dalam nominal ya, kelebihan nominal ketika mendapatkan TPG tersebut, sehingga harus mengembalikan. Nah, makanya dari itu menurut Pak Sekdis perlu hati-hati dalam input data riwayat kepegawaian yang mendapatkan TPG. Ini terutama himbauan kepada operator sekolah yang pada umumnya yang selalu melakukan input riwayat kepegawaian. Seperti itu ya. Di sela materi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Bapak Hendra, bagian staf kepegawaian yang melakukan cross-check data masuk terkait data TPG. Menurut beliau, mengingat dari hasil verifikasi semester sebelumnya ditemukan data yang tidak valid, bisa disebabkan ada kesalahan ketika melakukan pemutakhiran data, khusus bagi yang mendapatkan tunjangan TPG. Tentunya kalau ada data yang tidak valid harus segera diselesaikan input ulang di satuan pendidikan masing-masing melalui operator sekolah, dan harus diusahakan PTK yang bersangkutan mendampingi proses input datanya. Yang sudah mendapatkan TPG melalui Serdik Guru Mapel sebelumnya dan setelah menjadi guru P3K, status menjadi guru kelas tidak menjadi masalah, tetap mendapatkan
atau menerima TPG secara otomatis, tentunya setelah melakukan pemutahiran data. Kecuali bagi guru yang mendapatkan TPG sebelumnya sebagai guru bahasa Inggris, PJOK, dan PAI akan bermasalah apabila guru tersebut bertolak belakang dengan data Serdik sebelumnya. Dan perlu diketahui, Serdik guru PAI tidak bisa dimutasikan ke Kemendikbud. Pastinya guru PAI yang mendapatkan tunjangan TPG di bawah naungan Kementerian Agama. Yang harus diperhatikan dalam pemutakhiran riwayat kepegawaian, terutama yang berkaitan dengan TPG, yang pertama, input nominal harus sesuai dengan SK pangkat atau SK berkala. Meskipun tidak bermasalah, poin ini harus tetap diperhatikan. Ataupun salah input nilai, status di info GTK tetap valid. Harus teliti ketika input masa kerja, sesuaikan dengan SK pangkat ataupun SK berkala. Kalau salah akan menyebabkan status di info GTK tidak valid. Ketika mendapatkan SK, segera input dan lakukan pemutakhiran data di Dapodik. Tentunya dalam penginputan datanya sesudah masuk terhitung mulai tanggal atau TMT-nya. Apabila menerima SK ataupun ditetapkan tanggal 1 Februari 2023, TMT 1 Maret 2023, maka diinput jangan di bulan Februari. Harus diinput sesuai tanggal TMT atau 1 bulan setelah tanggal TMT. Ketika salah input TNP, maka status di info GTK tidak valid sehingga terhambat dalam penerimaan TPG. Jadi keempat poin tersebut operator sekolah dan PTK yang bersangkutan harus memerhatikan. Selalu cek secara berkala status di info GTK-nya. Sesuaikan masa kerja, nominal gaji, dan TMT. Pastikan sesuai di Dapodik. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya akan menampilkan ringkasan materi terkait BIMTEK penguatan tenaga administrasi kantor. Narasumber dari BBPMP Provinsi Jawa Barat, Bapak Bambang Tri Cahyono. Paparan materi dengan judul Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Dapodik. Sebelum ke materi inti, di slide ini narasumber menayangkan sepintas tentang BBPMP. Yang pertama, tupoksi BBPMP Provinsi Jawa Barat diatur menurut Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja BBPMP. Yang kedua, kedudukan BBPMP Provinsi Jawa Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. BBPMP dipimpin oleh Kepala. BBPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Adapun tugas BBPMP Provinsi Jawa Barat yang pada intinya bertugas melaksanakan pemetaan mutu, pengembangan model, pelaksanaan supervisi, pelaksanaan fasilitas peningkatan mutu, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan, tentunya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Terakhir, pelaksanaan urusan administrasi. Nah, itu dia sepintas tentang BBPMP terkait tupoksi dan kedudukannya. Sesuai dengan judul materi yang akan disampaikan tentang kualitas data dan pemanfaatan data Dapodik, mengawali pembahasan, kita cari tahu dulu tentang dasar hukum Dapodik. Dasar hukum Dapodik diatur menurut Permendikbud nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan dan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Yang selanjutnya tentang definisi Dapodik. Dapodik adalah sistem pengumpulan dan pengelolaan data pokok pendidikan yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan.
Input data dilakukan oleh sekolah dan dikirim secara real time ke Kemendikbud. Jadi, Dapodik ini merupakan sebuah sistem yang dibuat khusus untuk mengumpulkan dan mengelola data, tentunya data pendidikan yang nantinya semua data ini terintegrasi ke sistem aplikasi jenjang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendataan. Penginputan dilakukan oleh sekolah melalui operator Dapodik, yang dimana data dikirim ke Kemendikbud setelah melalui tahapan validasi dan sinkronisasi. Yang perlu kita garis bawahi, pemahaman di slide ini yaitu entitas data pokok pendidikan, karena melalui entitas Dapodik inilah semua data harus diinput sesuai form di aplikasi. Kita cermati entitas Dapodik. Entitas Dapodik yang terdiri dari 4 poin, yakni satuan pendidikan, pendidikan dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan. Entitas satuan pendidikan berisi menu data sekolah, dimulai identitas sekolah, lokasi, data tanah, bangunan, ruang, dan alat. Entitas pendidikan dan tenaga pendidikan merupakan menu data guru tentang identitas pribadi, kepegawaian, dan pendidikan formal. Entitas Dapodik berikutnya adalah peserta didik, yang merupakan data siswa tentang identitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi, dan yang terakhir substansi pendidikan yang terdiri dari menu rombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dan sebagainya. Bagi teman-teman operator, dari semua aspek keempat entitas tersebut pasti sering kita jumpai ketika mengoperasikan aplikasi Dapodik. Baik, kita lanjut ke prinsip validasi Dapodik. Prinsip validasi Dapodik ini ada 4 poin. Yang pertama, lengkap, kemudian mutakhir, wajar, dan integritas. Kalau sesuai urutan, yang pertama lengkap, kemudian yang kedua mutakhir, ketiga integritas, dan yang keempat wajar. Prinsip validasi yang pertama harus lengkap, yakni keterisian kolom pada setiap entitas Dapodik. Yang kedua, memiliki prinsip mutakhir. Jadi, data diisi sesuai dengan periode semester berjalan. Yang ketiga, integritas. Jadi sumber data dan relasi terkelola, terjaga, serta dapat ditelusuri jika terjadi kesalahan. Keempat, wajar. Wajar berarti memenuhi kaidah kenormalan isian setiap data yang diisikan pada aplikasi Dapodik. Kita coba terapkan keempat prinsip tersebut ke dalam contoh penginputan data di Dapodik. Di awal sudah kita bahas tentang temuan permasalahan TPG. Contohnya terlambat salur karena info GTK tidak valid. Nah, kalau kita menemui permasalahan seperti itu, berarti yang harus kita benahi di entitas Dapodik adalah entitas pendidik. Bisa saja ada kesalahan dalam input riwayat kepegawaian. Maka dari itu, terapkan prinsip tadi, lengkapi dengan data yang sesuai atau wajar sehingga hasilnya dapat terverifikasi. Peran dan tugas pendataan tentunya menjadi tanggung jawab bersama, dimulai satuan pendidikan, dinas pendidikan, kementerian, dan Pusdatin. Dari keempat lembaga terkait tersebut pastinya memiliki sistem koordinasi yang mempunyai peran sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Diawali di satuan pendidikan yang berperan melakukan pengisian, pemutakhiran, memeriksa, dan menjamin kelengkapan data yang dikirim, tentunya melewati proses validasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh operator sekolah menggunakan akun kepala sekolah. Adapun peran dinas pendidikan yaitu melakukan sosialisasi, bimbingan, verifikasi,
dan validasi terkait sumber data yang diinput oleh satuan pendidikan. Untuk contohnya, tadi sudah disinggung terkait temuan masalah TPG. Yang selanjutnya, peran unit kerja atau kementerian yang bertugas mengumpulkan data, koordinasi, dan distribusi. Kita ambil contoh 3 tahun ke belakang saat masa pandemi, sehingga dunia pendidikan pun terkena imbasnya, yang dimana siswa diharuskan belajar secara daring. Mengingat hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendistribusikan kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar yang digunakan untuk akses laman dan aplikasi pembelajaran. Tentunya Kemendikbud sebelum mendistribusikan kuota internet perlu koordinasi dan menginformasikan terlebih dahulu dengan dinas yang berada di bawah naungannya. Singkatnya, data yang dikumpulkan oleh Kemendikbud merupakan hasil input yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Contohnya, input nomor HP milik siswa yang merupakan tujuan distribusi kuota data internet yang dilakukan kementerian. Seperti itu ya contohnya. Adapun tugas Pusdatin adalah merancang basis data dan merancang form pendataan. Melalui aplikasi Dapodik, Pusdatin menjadikan sumber data untuk melakukan pendataan secara elektronik sehingga dapat terbit NISN, NUPTK, NPSN, dan lain-lain. Penggunaan data rutin dari Dapodik sebagai dasar penghitungan dana BOS, kemudian digunakan sumber data perhitungan tunjangan profesi. Semua itu merupakan pemanfaatan data di Dapodik. Jadi, betapa sangat pentingnya input data yang dilakukan oleh operator sekolah. Ketika melakukan kesalahan input, bisa saja dari ketiga poin tersebut tidak terjadi proses salur. Di slide terakhir, pemanfaatan data Dapodik lainnya. Yang pertama, Pusdatin tadi sudah dibahas, pastinya memuat data bersumber dari Dapodik untuk menerbitkan NPSN, NISN, dan NUPTK. Yang kedua, Dirjen Paudikdasmen memanfaatkan Dapodik sebagai sumber untuk keperluan BOS, EDS, DAK Fisik yang dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan yang berupa DAK Fisik. Kemudian Arkas yang difungsikan untuk mengetahui operasional sekolah. Yang ketiga, Dirjen GTK yang memanfaatkan sumber data dari Dapodik untuk kepentingan SIM-Tun, SIM GTK, SIM PKG, dan SIM rasio. Dan yang lainnya, PIP, Pusmenjar atau kegiatan ANBK atau asesmen nasional, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan akreditasi, dan yang selanjutnya untuk mengakses laman SSCN. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, demikian penyampaian materi atau laporan kegiatan hasil dari BIMTEK penguatan tenaga administrasi kantor. Mohon maaf pastinya banyak kekurangan. Kritik dan saran bisa diketik di kolom komentar, tentunya sebagai bahan masukan bagi saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.